Suku Indian Sateremawe tinggal jauh di dalam hutan Amazon di Brazil, di mana mereka masih menggunakan kebiasaan kuno yang brutal hingga saat ini. Beberapa kali dalam setahun, anak laki-laki berusia 12 tahun harus menjalankan tradisi yang sangat menyakitkan. Jika mereka ingin dihormati sebagai orang dewasa, anak-anak desa harus memakai sarung tangan yang menyakitkan di kedua tangan mereka, yang telah diisi dengan semut peluru. Semut peluru menyengat seperti tawon. Itu sangat menyakitkan sehingga Anda merasa seperti tertembak. Para ilmuwan bahkan menguji sengatannya 30 kali lebih menyakitkan daripada lebah Amerika. Sarung tangan itu sendiri terbuat dari daun yang dianyam rapat dengan lubang kecil di bagian dalam. Lubang-lubang ini berfungsi untuk menjaga semut tetap di tempatnya, dengan penyengat mengarah ke arah kulit. Begitu sarung tangan dipasang, tidak ada yang bisa lolos dari ratusan sengatan berbisa di dalamnya. Untuk memasukkan semut ke dalam lubang tanpa melukainya, semut direndam terlebih dahulu ke dalam campuran cairan herbal yang melumpuhkannya. Lalu didorong satu persatu ke dalam lubang kecil yang menahan mereka di tempat, sehingga mereka tidak bisa bergerak dan hanya menyengat terus-menerus. Anak-anak Sateremawe harus memakai sarung tangan semut dan menahan rasa sakit yang menyengat selama setidaknya 10 menit. Saat mereka menari di dalam lingkaran dengan dukun dan anggota suku lainnya yang menyemangati mereka untuk melanjutkan dan tidak pingsan. Diperlukan waktu hingga 11 jam sebelum semua anak desa diuji. Di akhir upacara, tangan mereka menjadi hitam, bengkak, dan lumpuh. Tak jarang mereka berhalusinasi atau pingsan setelahnya, dan merasa mati rasa selama berhari-hari. Seorang anak laki-laki bahkan berkata dia merasa sangat panas di akhir ritual, seperti kulitnya tersiram air panas. Sayangnya, sekali memakai sarung tangan saja tidak cukup. Anak laki-laki diharapkan dapat melakukan ritual ini tidak kurang dari 20 kali dalam setahun. Barulah mereka dianggap cukup tangguh untuk menjadi seorang laki-laki, dan itu sangat banyak. Ketika ubi sudah matang di Pulau Pentakosta, itu berarti waktunya untuk melakukan ritual nanggol. Nanggol sendiri diartikan sebagai penyelaman darat. Ini adalah cara suku Ngol untuk menjadi seorang pria. Ritual ini jauh lebih berbahaya daripada sarung tangan semut di Sateremawe. Untuk ritual ini, anak laki-laki berusia 8 tahun harus melompat dari menara raksasa. Dan satu-satunya alat yang mencegah mereka agar tidak jatuh ke tanah adalah 2 tanaman merambat dari hutan yang melilit pergelangan kaki mereka. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menunjukkan keberanian mereka kepada sukunya. Ketika giliran seorang anak untuk melompat datang, mereka diharapkan untuk melakukan pidato yang menjelaskan siapa mereka dan bagaimana mereka memandang dunia. Pada dasarnya, itu seperti kata-kata terakhir mereka. Inilah momen yang sangat dramatis untuk seluruh keluarga mereka yang sedang menonton. Ketika saatnya tiba untuk meloncat, mereka harus berdoa agar tanaman merambat dari hutan yang keluarga mereka pilih cukup lembab dan kuat untuk menopang berat badan mereka, agar tidak putus. Jika mereka berhasil, maka mereka akan menari dengan suku yang ada dan upacara akan terus berlanjut. Jika sulurnya terlalu kering, maka ia akan patah bersamaan dengan lehernya. Seperti sarung tangan semut, melompat dari menara sekali saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang pria. Anda harus mengulangi ritual ini setiap tahun. Selain itu, semakin berbahaya setiap tahunnya. Menara ini memiliki serangkaian platform yang tingginya mencapai 70 kaki. Dimulai dengan ketinggian 20 kaki saat lompatan pertama kali dan kelipatan 5 kaki setiap tahunnya. Kematian dan cedera parah cukup umum terjadi. Anak-anak dari masyarakat kuno sering diajari pelajaran yang sangat keras. Pelajaran ini bertujuan agar mereka kuat bertahan hidup di dunia yang brutal dan tak kenal ampun. Pasukan Sparta diambil dari ibu mereka saat mereka masih kanak-kanak dan dijadikan sebagai budak untuk menyajikan makanan. Mereka sendiri tidak pernah diberi makan, tetapi akan dipukuli jika mereka tertangkap mencuri makanan. Ini bertujuan untuk mengajari anak-anak kecil di Spartan untuk menjadi tangguh dan licik sejak dini. Keterampilan yang akan mempersiapkan mereka untuk dunia nyata. Seperti Spartan, suku Sambia Papua Nugini juga mempersiapkan
mempersiapkan anak-anak mereka. Tetapi metode mereka lebih mengejutkan dan aneh. Suku Sambia menganggap wanita tidaklah suci. Itulah sebabnya semua anak laki-laki diambil jauh dari ibu mereka pada usia 7 tahun untuk tinggal bersama laki-laki di desa. Selama 20 tahun berikutnya, mereka menjadi sasaran serangkaian ritual brutal yang dirancang untuk menyingkirkan kotoran di tubuh mereka dari kesan feminim. Pertama, mereka menggunakan tongkat tajam yang menusuk lubang hidung anak-anak sampai banyak darah yang keluar. Ini bertujuan untuk mengajarkan mereka menjadi kuat dan dapat menahan rasa sakit. Tongkat tidak didorong melalui lubang hidung seperti menusuk, melainkan lurus ke atas. Jika anak laki-laki mencoba melarikan diri selama ritual ini, mereka akan dipukuli dan diperlakukan seperti makhluk yang sangat rendah untuk seumur hidup mereka. Nugini sekali lagi masuk ke dalam daftar suku rimba dengan berbagai macam tradisi yang aneh. Salah satunya menggunakan belatung untuk membersihkan telinga. Namun, ada satu ritual tertentu yang berada di puncak semuanya. Menurut nilai-nilai suku Kombai, secara hukum diperbolehkan melakukan pembunuhan jika situasinya benar. Tak hanya itu, Anda didorong untuk memakan sisa-sisa korban Anda. Setelahnya untuk diklaim jiwa mereka. Ingatlah bahwa pembunuhan pada dasarnya masih salah dalam masyarakat mereka. Jadi Anda tidak diizinkan untuk melakukan ini kepada sembarangan orang. Namun, suku Kombai percaya pada penyihir gaib yang dikenal sebagai Kahkua Kumo yang memakan jiwa korban mereka. Karena penyihir ini memakan jiwa korbannya, suku Kombai percaya bahwa memakan tubuh dukun itu adil, karena mereka memakan jiwa korbannya. Satu-satunya masalah adalah para penyihir ini mengambil wujud manusia biasa, jadi terkadang memang begitu sulit dideteksi. Satu hal lagi, dalam budaya Kombai, jiwa bersemayam di dalam otak dan jantung. Jadi begitu seorang penyihir ditemukan, organ-organ ini harus dimakan terlebih dahulu. Seorang dari anggota suku menjelaskan bagaimana ayahnya secara brutal membunuh seseorang yang dicurigai sebagai Kahkua Kumo. Pertama, ayahnya mengikat tangan tersangka penyihir, selanjutnya dia melempar penyihir itu ke sungai dan menembaknya dengan panah. Memastikan untuk tidak membunuh mereka segera, sebaliknya dia meminum air sungai dengan darahnya. Saat tersangka penyihir perlahan mati, dan kemudian barulah dipenggal. Sang ayah kemudian memakan apa yang bisa dimakan. Kisah ini diceritakan oleh putranya dengan bangga, bukan rasa malu. Dalam budaya mereka, ayah itu mengalahkan kejahatan besar, bukan membunuh. Ketika membahas tentang ritual kekerasan, suku Maya adalah salah satu budaya yang paling terkenal dalam sejarah. Suku ini sangat menakutkan karena kepercayaan agama mereka berpusat pada kesenangan para dewa, melalui berbagai pengorbanan manusia dan hewan. Bangsa Maya takut jika mereka tidak melakukan pengorbanan ini, maka para dewa akan menghukum mereka dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Bagi mereka, membantai orang lain adalah cara mereka untuk mencegah akhir dunia. Korban akan dicat biru, warna yang melambangkan pengorbanan. Kemudian mereka digiring ke sebuah kuil besar yang ditutupi dengan sisa-sisa hewan dan manusia. Setiap langkah berlumuran darah. Di bagian atas kuil, pendeta akan menunggu mereka dengan pisau yang diukir dari batu. Satu persatu para korban akan dibaringkan di atas lempengan batu yang dirancang untuk mendorong dada mereka ke atas, untuk memudahkan akses. Imam akan membuat sayatan di dalam dada mereka dan mengoyak luka dengan tangan kosong. Rasa sakitnya pasti tak tertahankan saat tangan pendeta mencari jantung di dalam tubuhnya. Saat ketemu, jantung akan ditarik keluar saat korban masih hidup. Setelah itu, jenazah biasanya dilempar ke bawah tangga dan akan dikuliti oleh asisten pendeta. Pendeta akan mengenakan kulit korban dan melakukan tarian ritual yang melambangkan reinkarnasi. Jika korbannya adalah seorang pejuang berani atau orang penting lainnya, maka tubuhnya akan menjadi makanan bagi sekelompok orang, agar mereka dapat memperoleh kekuasaannya. Tangan dan kaki akan dipakai pendeta sebagai piala.
Variasi lainnya termasuk menembaki korban dengan panah, kemudian melempar mereka ke lubang dan menguburnya hidup-hidup. Suku Aztec adalah suku lain yang sangat banyak melakukan pengorbanan darah. Kelinci, anjing, serangga, bunga, bahkan benda mati seperti karet dan kertas, semuanya dihancurkan untuk mencegah berbagai dewa menjadi kesal. Menurut legenda Aztec, para dewa mengorbankan diri mereka agar umat manusia bisa menang dalam perang, dan sekarang para dewa mengharapkan pengorbanan kembali sebagai imbalan. Faktanya, suku Aztec percaya bahwa setiap 52 tahun dunia akan berakhir, kecuali jika ada cukup manusia yang akan membuat pengorbanan. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Seperti suku Maya, suku Aztec suka mengambil hati para korbannya. Para pendeta menggunakan pisau untuk memotong jantung daripada menggunakan tangan kosong. Namun, ada satu dewa yang menuntut penderitaan ekstra dari para korbannya. Untuk menenangkan dewa api, mereka suku Aztec akan membakar sekelompok korban dan menunggu dengan sabar saat korbannya berteriak. Sebelum korban meninggal, mereka dikeluarkan dari api pada detik-detik terakhir dan dibawa sampai ke kuil. Di bagian atas kuil, hati mereka akan dipotong, penting bagi para korban untuk tetap hidup atau pengorbanan yang dilakukan akan sia-sia. Jika suku Aztec tidak melakukan ini, mereka yakin peradaban mereka akan hancur oleh dewa api yang pendendam. Jika suku Maya tidak menyukaimu, mereka benar-benar akan membuat permainan dari kematianmu. Suku Maya memainkan olahraga ekstrim untuk menghabiskan waktunya. Olahraga ini perpaduan antara sepak bola dan basket. Anda diizinkan menggunakan kaki, pinggul, siku, dan bagian tubuh lainnya selain tangan Anda untuk menjatuhkan bola di sekitar lapangan. Poin dicetak dengan menjatuhkan bola melewati lingkaran batu yang menyerupai jaringan bola basket. Jika Anda membayangkan bahwa para korban dipaksa bermain melawan suku Maya sampai mati, Anda salah. Bangsa Maya tidak akan pernah berbagi olahraga mereka dengan tim korban, karena mereka menganggap tim korban itu sangat rendah, dan itu akan memalukan budaya mereka dan membuang waktu. Namun, mereka akan menggunakannya sebagai bola untuk menendang sampai mati. Di lapangan, seperti semua pengorbanan, para korban pertama kali dicat biru, kemudian lengan, kaki, dan leher mereka diikat dengan sangat erat. Mereka kemudian menjadi bola manusia yang hidup dan bernafas. Suku Aztec menempati urutan pertama untuk ritual pembunuhan anak mereka yang sangat mengerikan. Dewa air dan hujan suku Aztec adalah dewa yang sangat temperamental, yang terus-menerus mengancam untuk mengeringkan tanaman dan menyebarkan penyakit. Karena dewa ini mengontrol persediaan air mereka, maka dewa ini bisa dikatakan sangat penting, dan suku Aztec sangat ingin menyenangkannya. Mereka beralasan bahwa cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan menawarkan pengorbanan bernilai tinggi. Dalam hal ini adalah anak-anak, lebih khusus lagi air mata mereka. Anak-anak dikorbankan dengan berbagai cara, biasanya dengan menggunakan hati mereka. Tapi sebelum itu, mereka harus dibuat menangis terlebih dahulu. Air mata mereka adalah bentuk air yang sangat murni untuk dipersembahkan kepada dewa Aztec. Mereka para anak kecil seringkali dipaksa untuk menangis di atas api sebelum dibunuh. Peristiwa ini sangat populer hingga suku Aztec membaginya menjadi 2 festival yang tidak wajar. Dari tanggal 2 Februari hingga 3 Maret, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya diarak ke puncak gunung yang sakral untuk mengambil hatinya. Jika ada di antara mereka yang menangis di jalan, air mata mereka dianggap sebagai pertanda baik untuk turunnya hujan lebat. Dari 24 Maret hingga 12 April, gerombolan anak-anak dikirim ke gua gelap untuk dikorbankan. Pendeta akan memakai kulit mereka selama 20 hari menjelang hari raya. Setelah anak-anak dikorbankan, para pendeta akan menanggalkan kulit korban dan pergi, membiarkan mereka membusuk di dalam gua.